wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita masih seputar salat Jumat. Insyaallah pada siang hari ini kita masuk salat sunnah yang dikerjakan ketika salat Jumat. Nah, kira-kira adakah salat sunnah yang dikerjakan pada sholat Jumat? Kira-kira apa saja? Nah, kalau ada, kira-kira berapa rakaat? Apakah 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, atau 7 rakaat? Nah, berkata penulis hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatu tsaminatu fi nafilatil jumu'ati. Berkata penulis, semoga Allah menjaga beliau, permasalahan ke-8 salat sunnah yang dikerjakan pada salat Jumat. Laisa li salatil jumu'ati sunnatun qablaha. Sesungguhnya pada sholat Jumat itu tidak ada sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat Jumat itu dilaksanakan. Walakin man shalla qablaha nafilatan mutlaqatan qabla duhuli waqtiha fala ba'sa bihi. Akan tetapi kalau seandainya ada di antara kita ini ternyata melaksanakan sholat Jumat sebelum melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat Jumat itu ditegakkan, maka ini tidak mengapa. Dengan catatan sholat sunnah yang dikerjakan adalah sholat sunnah mutlak. Jadi mutlak itu ya intinya kayak contohnya kita misal masuk ke masjid ketika ingin melaksanakan sholat Jumat. Ketika masuk masjid, kita namanya masuk masjid itu kan sunnahnya itu sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Sholat tahiyatul masjid ini di luar konteks sholat sebelum sholat Jumat. Ini sendiri. Karena sholat tahiyatul masjid ini sebabnya ini karena kita masuk masjid. Entah kapanpun, mau misal kita masuk masjidnya itu misal jam 5:30 misal, kemudian kita ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid, boleh. Walaupun sebenarnya 5:30 itu adalah waktu al-manhi, waktu yang terlarang kita untuk melaksanakan sholat sunnah. Tetapi karena sholat tahiyatul masjid ini ada sebabnya, yaitu sebabnya ketika kita masuk masjid. Nah, misal ketika kita ingin melaksanakan sholat Jumat, kita masuk ke masjid, kemudian kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah selesai melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kok kayaknya masih gatel ya, masih kurang nih sholatnya. Akhirnya kita ingin melaksanakan sholat lagi, boleh nggak? Boleh. Tujuannya ya pokoknya saya pengen sholat. Ini sholat mutlak. Sholat mutlak itu seperti itu. Nggak ada kaitannya, misal ada kaitannya karena masuk masjid. Masjid sudah kita masuki, kita sudah sholat tahiyatul masjid. Atau nggak ada sholat sunnah qobliyah sholat Jumat. Ada bukan? Nggak ada. Sholat qobliyah sebelum sholat Jumat itu nggak ada. Jadi ketika kita masuk sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid,
kita kok masih ingin melaksanakan sholat lagi, maka kita niatkan sholatnya adalah sunnah, sholat mutlak. Intinya kita ingin melaksanakan sholat. Berapa rakaat, Pak? Namanya sholat mutlak itu bebas. Intinya 2 rakaat, 2 rakaat. Misal 2 rakaat, 2 rakaat. Bukan 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak terbatas. Nggak terbatas. Namanya sholat mutlak nggak terbatas. Misal kita lihat, oh ternyata kita datangnya ke masjid masih jam 11. Imam belum datang, jamaah baru kita sendirian. Kita masuk ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, selesai tahiyatul masjid, kita sholat mutlak. Kira-kira kalau dari jam 11 sampai jam setengah 12, berapa rakaat yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu sekalian? Paling enggak 2 rakaat itu ya sekitar 5 menit lah. Ya 3 menit. Kalau 3 menit. bacanya, Pak? Kemudian sholat sampai Baca Jumat. pertanyaannya nanti Pak. Mohon maaf. Ini ada pembahasannya setelah ini kan sebelumnya. Nanti ada pembahasan setelahnya. Nah, ini kita bahas dulu step by step. Jangan lompat dulu. Mohon maaf. Aja ke susu. Jadi kita misal bisa jam 11 kita sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ternyata kita bisa sholat 16 rakaat. Nah, alhamdulillah. Ini boleh. Kenapa kok ini boleh? Kita melaksanakan sholat mutlak sebelum sholat Jumat, padahal asalnya itu tidak ada. Karena litarjih bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Karena ini disebabkan motivasi yang pernah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Salman Al-Farisi yang telah lewat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manikta salayaumal jumu'ah." Barang siapa yang mandi besar ketika hari Jumat. Ini mandi ketika hari Jumat hukumnya sunnah, nggak wajib. Misal kita nggak sempat karena kita misalnya ngantor mau mandi dulu kan nggak mungkin, ganggu yang lain. Bisa jadi malah yang lain ingin wudhu malah kita mandi. Nah ini mandi sholat Jumat hukumnya sunnah, nggak wajib. Nah barang siapa yang mandi besar pada hari Jumat, summa raha falam yufarriq baina snaini fa shallama kutiba lahu. Kemudian orang tersebut itu roha, berangkat ke masjidnya itu di awal waktu. Falam yufarriq baina snaini. Nah, ketika dia sampai ke masjid, dia tidak memisahkan di antara 2 orang. Sebagaimana yang kemarin sudah kita jelaskan, apa-apa yang diharamkan ketika sholat Jumat. Kita nggak boleh, misalnya ada orang sudah duduk sampingan, tiba-tiba kita langsung duduk di tengahnya, geser, nggak boleh. Fasallama kutiba. Nah, ini anjuran yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada Salman Al-Farisi, yaitu kemudian kita sholat makutibalahu, artinya makutibalahu, apa yang Allah mampukan kepada kita, apa yang mudah bagi kita. Kalau datangnya jam 11 ya insya Allah sholatnya banyak, sebanyak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wali fi'lis sahabati radhiyallahu taala anhum wali afdaliyatis salatin nafilati wala yunkaru alaihi idza taraka li'anna sunnatar ratibah takunu ba'dal jumu'ati bi rak'ataini aw arba'i raka'atin aw 6 raka'at. Nah, begitu juga dalil yang kedua karena disebabkan oleh perbuatan para sahabat. Karena para sahabat itu mereka rajin. Jadi ketika datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, mereka datang di awal waktu sampai masjid, mereka sholat sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah mutlak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini dalil yang kedua. Sebab yang ketiga kenapa dibolehkan? Karena
pada sholat nafilah ini, pada sholat sunnah ini terdapat banyak keutamaan. Terlebih lagi, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya orang yang paling baik di antara kita ini adalah orang yang paling banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, orang yang sering melaksanakan sholat adalah orang yang terbaik di antara kita. Jadi kalau ada orang dikit-dikit sholat, oh, sholat duha, sudah sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah sampun sholat duha hari ini? Sudah, alhamdulillah. Nah, kemudian nanti ketika ingin melaksanakan sholat duhur, sholat sunnah, setelah duha ada sholat sunnah, sebelum asar ada sholat sunnah? Enggak. Hah? Ada, Bu. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Nah, setelah sholat asar ada sholat mulai modern. Hah? Kalau di masyarakat kita harusnya. Karena madhab Syafi'i ada setelah sholat asar itu ada sholat sunnah. Cuma kalau Bapak Ibu setelah asar sholat sunnah ya dikira aliran sesat. Karena di masyarakat kita nggak biasa. Walaupun masyarakat kita ini madhabnya adalah madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian kita ternyata sholat asar, sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat maghrib. Sebelum maghrib ada sholat sunnah modern. Ada sholat tahiyatul masjid, ya. Sholat sunnah modern, qobliyah. Ada qobliyah sebelum maghrib? Ada? Enggak ada. Setelah maghrib ada? Ada 2 rakaat. Kemudian sholat isya, ada qobliyah sholat isya? Nggak ada. Ba'diyah? Ada. Nah, kemudian kita selesai melaksanakan sholat isya 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian kita ternyata masih ada lagi sholat setelah sholat isya, setelah sholat ba'diyah sholat isya. Nopo? Sholat witir. Pinten rakaat? 3 rakaat. Minimal 1 rakaat salam, tapi yang lebih baik adalah 3 rakaat sekali salam. Masih ada lagi sholat sunnah setelah itu? Hah? Wonten? Masih ada. Sholat tahajud. Sholat tahajud itu nggak harus habis tidur. Misal kita takut nggak bisa bangun malam, boleh di awal waktu. Jadi sebelum tidur kita sholat tahajud dulu. Tapi memang sholat tahajud itu yang lebih baik adalah di sepertiga malam terakhir. Tapi di awal waktu juga boleh. Bahkan bisa jadi lebih baik. Kenapa? Nah, kalau awal waktu kita bisa sholat. Kalau di akhir waktu belum tentu kita bisa sholat. Lebih mending bisa sholat nopo mboten? Bisa. Nah, itu kalau dilihat dari kelonggarannya. Karena kan tidak setiap kita ini bisa melaksanakan sholat tahajud. Ada yang longgarnya itu misal di sepertiga malam, di seperdua malam terakhir, di pertengahan malam, sepertiga malam terakhir. Ada yang longgarnya itu di sepertiga malam terakhir. Ada yang bisanya itu misal dia ngantor, pulang dari kantor itu maghrib atau isya, biasanya sudah capek. Sholat kira-kira bangun sholat tahajud sakit mboten? Bisa juga, bisa. Nah, sebenarnya bisa. Cuma seringnya namanya sudah capek ya, bablas. Iya ketiduran. Nah, daripada nggak sholat tahajud di awal waktu itu boleh. Karena orang yang paling banyak sujud kepada Allah, melaksanakan sholat sunnah adalah salah satu ciri orang yang paling baik di antara kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdun binafilatin." Barang siapa yang
mendekatkan dirinya kepadaku dengan memperbanyak ibadah sunnah, bisa sholat sunnah, bisa ibadah-ibadah sunnah lainnya, sedekah. Sedekah itu ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Nah, orang ini ternyata sering mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka orang tersebut dikatakan sebagai wali Allah. Allah sayang kepada orang tersebut. Makanya kenapa kok sering di masyarakat kita, ayo kita hidupkan sunnah Nabi, ayo kita hidupkan sunnah Nabi. Bukan berarti sunnah yang mempeng wajib, boten, nggak seperti itu. Harusnya orang yang konsisten menghidupkan sunnah Nabi, wajibnya juga harus lurus, harus dilaksanakan. Jangan sampai sunnahnya rajin, wajibnya malah luput. Nah, kan gitu. Sholat taraweh rajin, isanya boten. Ada loh seperti itu. Orang datang cuma sholat taraweh. Atau sholat tarawehnya mempeng, tapi sholat 5 waktunya boten. Nah, padahal sholat 5 waktu itu wajib. Ketika kita tinggalkan tanpa ada udzur, maka kita berdosa. Tapi kalau misal sholat taraweh kita meninggalkan tanpa udzur, nggak dosa. Karena itu sunnah. Tapi bukan berarti mentang-mentang sunnah kemudian kita tinggalkan. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, adapun sholat sunnah pada hari Jumat ini sejatinya ada. Kapan itu? Yaitu ketika selesai sholat Jumat. Sholat ba'diyah. Sholat Jumat itu qobliyahnya tidak ada. Adanya ba'diyah. Berapa rakaat? 2 rakaat atau 4 rakaat juga boleh, atau 6 rakaat. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi bidzalika. Faqad kana yusalli ba'dal jumu'ati rak'ataini. Ini sebagaimana karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabatnya, dan Rasulullah SAW juga pernah mengerjakan ketika selesai sholat Jumat, beliau melaksanakan sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, adapun yang 4 rakaat, dalilnya adalah qala sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'a raka'atin. Adapun yang 4 rakaat, salat sunnah 4 rakaat setelah salat Jumat, ini dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian selesai melaksanakan salat Jumat, falyusalli ba'daha arba'a raka'at, maka hendaknya orang tersebut melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di kitab Sahih beliau. Kemudian yang 6 rakaat dalilnya adalah wafi riwayat, dan ada riwayat lain. Ini riwayat lain ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man kana minkum musalliyan ba'dal jumu'ati falyusalli arba'an wa amma sittu fali anna warada an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jumu'ati sittan wa kana ibnu Umar yaf'aluhu. Adapun yang 6 rakaat, karena Ibnu Umar itu sinten? Anaknya Umar bin Khattab. Nama aslinya sinten Bapak Ibu sekalian? Ibnu Umar itu siapa nama aslinya? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Umar ini saudaranya Hafsah. Hafsah itu siapa? Istrinya Nabi. Istrinya
Nabi. Nah, alhamdulillah. Nah, Ibnu Umar ini suatu ketika beliau melaksanakan sholat, dan ini pernah juga dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Beliau suatu ketika setelah selesai sholat Jumat, beliau sholat sunnah 6 rakaat. Dalika anna aqalla ratibati ba'dal jumu'ati rak'atani wa aktsaruha sittun. Nah, dengan demikian dari riwayat-riwayat yang sudah kita sebutkan menunjukkan bahwasannya sholat sunnah yang dikerjakan pada sholat Jumat itu letaknya adalah sholat ba'diyah, bukan qobliyah. Minimal itu 2 rakaat, adapun maksimal yang paling banyak adalah 6 rakaat. Wa yara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala anna ratibata in sulliyat fil masjid sulliyat arba'an wa in sallaita fil baiti sallaita rak'ataini fatakunu salatuha ala ahwalil mutanawwi'ah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan adapun salat sunnah yang terjadi pada setelah sholat Jumat ini, apabila engkau sholat sunnah tersebut engkau kerjakan di masjid, maka engkau melaksanakan sholat sunnahnya itu 4 rakaat. Adapun apabila engkau melaksanakan sholat sunnahnya itu di rumah, itu maka engkau kerjakan 2 rakaat. Kalau di masjid itu 4 rakaat, kalau di rumah itu 2 rakaat. Itu sholat sunnah rawatib ba'da Jumat. Fatakunu sholatuha ala ahwalil mutanawiyah. Maka ini menunjukkan terkadang sholat sunnah ini dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bermacam-macam. Karena terkadang kenapa kok di masjid itu 4 rakaat, di rumah 2 rakaat? Karena ketika di masjid waktunya itu longgar, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang bisikin, nggak ada yang minta, nggak ada yang merengek, nggak ada yang nangis, nggak ada yang minta misal duit jajan, nggak ada. Kalau di masjid lebih fokus kita sholat. Makanya ketika sholat ba'diyah itu lebih baik di masjid 4 rakaat. Kalau di rumah itu 2 rakaat. Karena ketika kita di rumah sudah banyak urusan. Kita mau takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ingat, oh iya belum masak nasi. Allahu Akbar, oh iya jemurannya belum diangkat. Allahu Akbar, oh iya jemurannya ternyata belum dikeringin. Allahu Akbar, ternyata jemurannya belum dijemur, baru dikeringin. Mau takbir, tiba-tiba ingat, oh iya bapak sebentar lagi pulang kondur, belum masak. Mau takbir lagi, oh iya berasnya habis, kan banyak. Maka ini 2 rakaat. Mau takbir tiba-tiba anaknya nangis, atau mau takbir tiba-tiba anaknya bangun, ya, banyak godaan. Kan Jumatan kasih lah. Perkataannya kan bapak. Bapak. Jadi ibu kan pulang di Jumatan juga berarti seperti itu. Ibu boleh sholat Jumat, boleh sah. Tapi lebih baik seorang ibu sholatnya adalah sholat di rumah sholat duhur. Tapi kalau di masjid itu sholat duhur aja kan. Kalau di masjid ya tetap sholat Jumat, Bu. Sholatnya sholat Jumat kok. Masa kita sholat duhur sendirian? Jumatnya Kecuali, nah kalau itu kalau Jumatnya hari Kamis nggak jadi sholat Jumat, Pak. Bagaimana? Kalau sholat zuhurnya di rumah untuk ibu-ibu berarti nggak ada qobliyahnya juga. Kalau qobliyah ada. Ada ya? Ada. Nanti ada kalau zuhur di rumah perempuan
Ada Nggak qobliyah. boleh dari qobliyah badiah ada. 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 Karena kita saduhut kan. Ya justru ibu-ibu itu bagusnya sholat di rumah. Bagusnya sholat di rumah. Ribet. Jadi enak kalau ibu-ibu tuh nggak ada beban wajib datang ke masjid itu nggak ada. Kalau laki-laki ada beban, ada kewajiban datang ke masjid. Ustaz tadi kalau boleh Iya. saya tanya kembali ke Monggo. depan tadi. Nggih, Itu tentang sholat tahajud, nggih. lail sama sholat tarawih. Itu Nggih. perbedaannya. Jadi kemarin ada yang membedakan seperti itu. Misalnya kalau tahajud itu ya setelah tidur malam. Kalau Ramadan itu tarawih itu langsung. Kalau lail itu di luar Ramadan begitu. Itu gimana? Nah, sholat tahajud itu adalah sholat lail. Sholat tahajud, sholat lail ada sholat taraweh. Sama Cuman waktunya. bedanya, kalau taraweh itu dikerjakan ketika Ramadan. Ada nggak ketika bulan Ramadan ada sholat tahajud? Oh, Nggak bukan, ada. kadang-kadang. Nggak ada. Adanya taraweh. Taraweh itu sholat tahajud yang di awal waktu, sholat lail yang di awal waktu. Berarti malamnya nggak usah. Berarti malam nggak boleh. Nggak butuh tahajud lagi. Ya kalau bangun boleh sholat, Sholat apa? Bukan tahajud. boleh Tahajud namanya. sholat malam. Ya, tapi kan juga. Loh kan nambah lagi bu, sholat sunnah kan 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau udah ditutup itu hanya dua terus ya tambahan malamnya. Iya. Udah gitu nggak usah mikir lagi. Nah kalau sudah witir nggak perlu witir lagi gitu loh. Misal, saya ulangi lagi penjelasannya. Misal, ketika kita Ramadan kita sholat taraweh di masjid. Biasanya di masjid kita kan sholat tarawehnya 11 rakaat sama witir. Sudah pulang. Pulang. Ternyata kita malam ternyata kita bangun jam 1. Nah, waktu masih longgar. Biasanya ibu-ibu kan masak jam 2 gitu. Iya. Hafal kan? Hafal. Jam 1, oh masih sejam. Longgar lah. Sholat lagi. Boleh 2 rakaat, 2 rakaat. Iya. Soalnya ada yang ngomongnya. Ya sholat, niatnya sholat malam. Sholat taraweh itu maksimal pindah. Oh, Nah. enggak udah maksimal. 36 ada. Ya. Nah, nggak kalau sholat taraweh itu maksimal berapa rakaat? 30. Ada yang mengatakan 26, ada yang mengatakan 28. Tapi pendapat yang paling kuat itu adalah dan sunnahnya maksimal sholat taraweh itu ada 2, 3. Sudah termasuk witir. Sudah termasuk witir. Itu maksimal. Dan sholat taraweh yang sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu adalah 11 atau 13 rakaat sholat taraweh. Sudah termasuk witir. Nah, kenapa kok ada sholat taraweh sampai 23 rakaat? Iya. Karena dulu Rasulullah SAW kalau sholat taraweh misalnya 11 rakaat, 1 rakaat itu bacanya panjang-panjang, panjang-panjang. 1 rakaat itu bisa Al-Baqarah plus Ali Imran. Terus Anissa. 1 rakaat taraweh bisa. Cukup nggak? Ya cukup. Ya kan pertama sudah hafal, bacanya bisa cepat. Tapi ketika baca cepat, makhraj sama ini ya harus diperhatikan gitu ya. Tapi kan udah. Kan baca Al-Quran kan ada 3 level. Ada yang tartil itu nggak cepat, nggak lambat. Kemudian ada tadwil itu bacaannya itu pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kayak ngajarin anak TK gitu. Atau yang ngajarin Iqra. Nah, level ketiga itu baca Al-Quran itu cepat. Namanya hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tapi salah ya. Ini mahfaznya kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu napas. Enggak, ya bisa 1 nafas bisa, enggak perlu 1 nafas juga monggo, Pak. Idenya cepat. Ini ayat itu
Cuman baca cepatnya itu bukan kayak yang tarawih kilat itu 10 menit. Itu ngawur. Iya, mahrotnya hilang semua. Jadi amin. Amin juga. Bismillah amin. Bismillah amin. Itu. Ustaz, kemarin ada pertanyaan. Apakah sholat itu hanya satu ayat boleh untuk suratnya? Misal kita sholat cuma satu ayat, Ya. boleh. Boleh. Sedangkan jangankan cuma satu ayat. Nggak Kita pakai sholat nggak pakai itu cuman Al-Fatihah sah. Misal kita sekali-kali gitu sholat Tolin amin Allahu Akbar. Nah, barangkali bisa dicoba Pak. Ya, itu biasanya dilakukan ketika misalnya kita sholat tahiyatul masjid udah hampir mepet waktunya, kita Ya. bisa begitu. Iya bisa. Kalau saya biasanya itu misal ketika ngimamin kayak contohnya itu duhur, asar, maghrib, isya, semuanya suruh ngimamin. Saya kalau duhur rakaat pertama sama kedua habis Al-Fatihah saya baca, masih baca surat yang lain. Rakaat ketiga sama keempat saya cuma Al-Fatihah, cuma Al-Fatihah, langsung ruku. Allahu Akbar. Saya seringnya begitu. Karena apa? Ada hadis dari Rasulullah SAW, beliau suatu ketika sholat. Jadi ketika beliau sholat, rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, ketika kita misalnya bacanya di rakaat pertama, misalnya Qul ya ayyuhal kafirun. Bawahnya Qul ya ayyuhal kafirun apa? Kulhu atau ina. Iya. Nah, kalau udah rakaat kedua, ina atau kulhu. Rakaat ketiga, ya Fatihah. Nah, Rasulullah pernah suatu ketika beliau sholat rakaat ketiga sama keempat cuma Al-Fatihah saja. Wallahu taala alam. Tapi apakah itu harus berurutan? Misalnya kita baca pas kalau dari panjang ke makin pendek gitu ya. Tapi apakah tidak boleh dibalik? Misalnya kita terlanjur baca Ad-Duha, jalan kedua ambil misalnya An-Naba gitu. An-Naba misalnya begitu. Boleh. Tidak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi kalau dibalik nggak masalah. Misal ketika kita sholat rakaat pertama, tiba-tiba ujuk-ujuk suruh imamin. Belakangnya itu udah tamu ustaz semua atau pemuka ulama-ulama semua kan kecil ya. Akhirnya rakaat pertama cuma kulhu misalnya. Rakaat kedua PD-nya itu sudah punya, sudah mulai percaya diri, sudah dapat. Nah, rakaat kedua misalnya baca nomor Al-Hadid misalnya. Al-Hadid tahu Al-Hadid? Oh, suratnya panjang-panjang. Misal rakaat kedua Al-Hadid ayat 1 sampai terakhir. Mantap. Siapa tahu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh. Cuman yang sunnahnya adalah panjang kemudian lebih pendek. Bukan dari pendek ke panjang. Tapi kalau dilakukan nggak masalah. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke bab baru? Aku yang jadi pertanyaan kemarin itu Apa Pak Rizal apa? Sholat itu kan al-aqlan lebih pendek daripada al-wajib. Iya, sholat ketika sholat sholat id itu al-a'la itu lebih pendek daripada al-ghasiyah. Nggak masalah. Waktunya sholat mutlak Pak, waktunya. Sholat mutlak. Kapan aja? Waktunya sholat mutlak kapan aja? oke. Satu lagi Ustaz. Iya. Ad- Kan pertanyaan kapan waktunya sholat mutlak? Kapan aja? Ya udah. Kapan mau? Kapan mau? Satu sholat ini, sholat taubat itu bagaimana Ustaz? Kemarin ada pertanyaan dari teman-teman. Sholat tobat itu sebenarnya Pak, produk khas ciptaan Nusantara Pak. Nggak ada sholat tobat. Ini sholat mutlaknya. Apalagi sholat tasbih. Kalau sholat taubat itu memang ada yang masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan memang ini ada sunnahnya sholat taubat. Jadi ketika kita habis melakukan dosa, kita
Sholat taubat. Jadi saya ulangi, sholat taubat memang terjadi perbedaan. Sholat taubat terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak perlu. Karena asalnya sholat taubat itu tidak ada. Nah, yang berdalil bahwasanya sholat taubat itu ada. Karena ketika kita misal kita habis terjumus dalam dosa, kita diperintahkan fal yasjud sajdatanin. Maka hendaklah kamu sujud 2 rakaat. Akhirnya itu dijadikan dalil bahwa kalau orang mau tobat itu harus sholat tobat dulu. Padahal sebenarnya rukun tobat itu tidak ada kaitannya dengan sholat. Rukun tobat itu apa? Pertama, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian tobatan nasuha, benar-benar tobat. Kalau misal punya komunitas atau punya circle-nya orang-orang nggak baik, kita tinggalkan. Kita cari circle yang lain. Kita cari jamaah pengajian yang lain. Kita cari tempat nongkrong yang lain. Jangan kembali ke tempat yang dulu. Misalnya dulu kumpulannya sama maling atau penjudi, perampok. Ya jangan pindah dari copet ke pindah ke misal apa namanya hacker bank, ya sama aja. Solusinya gimana Pak kalau kita telah melakukan dosa besar? Istighfar. Iya, istighfar tobat. Tobatnya ya istighfar itu, Pak. Tidak perlu sholat. Nggak perlu sholat. Tapi kalau mau sholat monggo. Enggak sholat tobat. Ya misal kita berkeyakinan berdasarkan dalil tadi, ketika seseorang habis melakukan dosa, kan kita diperintahkan untuk sujud 2 rakaat. Ada hadisnya. Maka kita ya sudah, kita sholat. Ini sholat taubat. Tapi sejatinya taubat itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Rukun taubat itu nggak ada hubungannya dengan sholat. Seandainya orang tersebut taubat tanpa melakukan sholat taubat, taubatnya sah. Intinya dia benar-benar taubat, bukan taubat sambel. Nah, bukan taubat sambel. Saiki taubat, engko ngulangi meneh. Apa? Tomat. Oh iya, tomat, bukan tobat, tomat. Ya, bisa. Masya Allah, matur suwun. Apalagi kalau sholat tasbih, nggak ada sholat tasbih. Bapak Ibu cari di literasi khasanah fikih, nggak ada namanya sholat tasbih. Nggak ada sholat tasbih. Cari aja di kitab-kitab fikih, nggak ada sholat tasbih. Itu hanya ada di masyarakat kita. Nusantara. Yang tadi malah saya terbalik. Sholat yang saya sering lihat itu kalau di kita itu sholat itu kalau qobliyah asar itu ada tapi badannya masih tidak ada. Nah, gitu. Tapi tadi kebalik malah yang kalau nggak ada tapi sudahnya ada. Ba'diyah setelah asar ini memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Bagi yang mengatakan sholat ba'diyah setelah asar, ini mereka mensahihkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Rasulullah suatu ketika beliau pernah melakukan sholat setelah sholat asar itu 4 rakaat. Padahal kita tahu sholat duhur Rasulullah salam sudah melakukan sholat duhur. Sholat duhurnya udah, sholat asarnya juga udah. Lah terus ini sholat apa? Lawang tadi Kanjeng Rasul sudah sholat duhur. Sholat duhurnya juga nggak dijamak. Asarnya juga nggak telat. Loh kok sholat 4 rakaat? Nah ini bagi yang mengatakan setelah sholat asar itu ada sholat sunnah, itu mereka mensahihkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan yang mengatakan bahwasannya tidak ada sholat ba'diyah setelah sholat asar, itu karena mereka melihat bahwasannya hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah ini hadisnya lemah. Dan di sisi lain ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menjaga 10 rakaat sholat
atau 12 12. rakaat. 10 atau 12. 10 atau 12. 10 atau 12. Di riwayat yang lain ada 10, ada yang 12. Itu ada 2 hadis, Bu. Berarti Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bunyalahu baitan fil jannah." Maka Rasulullah SAW, maka kelak orang tersebut akan dibangunkan rumah di surga, istana di surga. Nah, 10 dan 12 itu sholat ba'diyah setelah asar itu nggak termasuk. Nah, seperti itu. Bagi yang mengatakan itu ada, mensahihkan riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, wallahu taala a'lam. Tapi umumnya di masyarakat kita sholat setelah asar itu tidak ada. Sholat ba'diyah asar itu tidak ada. Ada pertanyaan lagi, monggo? Itu tadi yang 10 atau 12. Itu Ya. yang saya pahami 2 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur. Ya, Asar sama sekali tidak ada. sebelum Ya. zuhur 4. Sebelum dulu bisa Sebelum 2 bisa bisa 4. sebelum duhur itu bisa 2 bisa 4. Oke. Terus yang lainnya kan biasa. Oke. Kalau sholat iftitah itu ada hadisnya nggak? Sholat iftitah itu biasanya ketika sholat taraweh. Enggak ada. Tahajud Tahajud kan katanya di Enggak ada. Enggak ada iftitah. 13 itu Iya. yang duanya di Kalau yang gini kita diajarkan Ustadz siapa namanya? Mending gak usah Sigit. sebut namanya, Pak. Tuh. Kenapa? Gak usah sebut nama Ustaz siapa. Oh nggak apa-apa juga, karena beliau memang mengajarkan hadis. Nah, bisa. Ya wes. Terus beliau itu mau mengajarkan untuk sholat malam Iya. itu Rasulullah 13 rakaat. Iya. Yang 2 rakaat iftitah ya Pak ya. 2 rakaat iftitah, 8 tahajudnya, lainnya itu 3 witir. Gitu. Nah, maksudnya berarti kan sebenarnya ada tuntunannya gitu. Sholat iftitah itu nggak ada, Bu. enggak Saya- ada Nabi sholat yang ringan. Sholat iftitah itu maksudnya kan sholat yang ringan. Biasanya kan Iya. ringan yang ringan. Pembuka, Sholat yang ringan. Itu biasanya ketika imam mau melaksanakan sholat apa? Sholat taraweh. Ketika salam selesai sholat isya, Iya. dia sholat ba'diyah isya, sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat. Kita dimaksud iftitah. Ya, nanti kita Sebenarnya ba'diyah masuknya ke ba'diyah. Oh, saya jadi dua-duanya saya kerjakan. Iya, iftitah juga. Karena ada doanya sendiri kan itu. Ya. Sebenarnya yang sholat ringan itu karena ya untuk pemanasan, pembukaan. Nah itu maksudnya adalah sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah. Allah taala alam. Iya. Saya subhanallahi mulki wa mulki itu kan doanya. Saya jujur, saya kadang itu lebih suka ketika ditanya daripada menyebutkan lo Ustadz Fulan seperti ini. Karena apa? Biar ketika misal saya tahu orangnya, ketemu itu ya kayak nggak ada, ya biasa aja gitu loh. Nggak ada, ya nggak ada, no feeling lah, nothing feeling. Ya, Kecuali nanti kita kalau tanyakan. memang ada ya, saya beberapa kali menyebutkan ada nama Ustadz gitu. Karena memang sudah nyeleneh gitu ya, itu baru saya sebutkan, itu boleh. Enggak, Tapi kalau soalnya, pertanyaan Bos, seperti ini lebih baik bukan, dihindari. enggak, maksudnya kita belajar di sini itu bukan cuma satu ustadz yang cerita tentang adanya sholat iftitah gitu loh. Makanya ini biar nggak membingungkan juga. Kalau ustadz memang bilang nggak ada ininya, kan harus juga ada pembandingnya gitu. Iya. Kemarin saya juga sempat ditanya ada teman-teman, lebih baik kan karena kita punya program ya, dengan adanya ustadz itu menerangkan bukan cuma satu, ada sholat iftitah, makanya kita buat program kita tahajudnya itu 13 ya Pak, dengan ada iftitahnya, ada sholat tahajudnya, ada witirnya gitu. Nah kemarin memang sempat ada yang karena nggak ada tuntunannya, maksudnya karena Ustadz bilang nggak ada gitu Yes. kan, lebih baik dihapus aja Bu Reza gitu. Nanti saya bilang saya jangan dihapus dulu karena harus ada penjelasan yang lebih lagi gitu. Itu aja sebenarnya saya mengklarifikasi itu. Nggak boleh, bukan untukmu itu. Ya kan? Itu sempat, jadi dulu terjadi diskusi. Jadi kan ada di grup, saya punya grup, jadi grup di WhatsApp itu isinya teman-teman mahasiswa. Ya, biasanya pertanyaan yang sering diajukan
oleh teman-teman mahasiswa, misal setelah lulus pulang, kemudian suruh ngimamin sholat taraweh. Kaget loh, kok di sini ada sholat iftitah. Akhirnya ya kita diskusi di grup tersebut, ngobrol-ngobrol. Memang ada bagi yang mengatakan itu ada sholat iftitah karena ada hadisnya. Hadisnya itu Rasulullah SAW sholat 2 rakaat, yaitu sholat yang ringan sebagai pemanasan. Ada hadisnya seperti itu. Terus ada berpendapat ini maksudnya sholat 2 rakaat sebelum sholat tarawih ini sholat ba'diyah. Ba'diyahnya sholat isya. Oke, masuk akal. Tapi ini bagaimana dengan hadis ini? Kan ada hadisnya. Hadisnya ada. Kita cek riwayatnya. Karena namanya hadis itu kan, kalau ada hadis seperti ini kita perlu kita cek ya, cross check riwayatnya bagaimana menurut para ulama hadisnya ini sahih atau tidak. Nah ternyata hadisnya ini memang dhaif. Hadisnya dhaif, wallahu taala alam. Ini kesimpulan yang bisa saya dapatkan. Tapi mungkin bisa jadi di sana ada ustadz yang lain yang mengatakan itu hadisnya sahih. Tapi sejauh yang saya ketahui, hadis tentang sholat ringan 2 rakaat setelah sholat isya sebelum sholat tarawih itu hadisnya dhaif, wallahu taala a'lam. Sehingga kita memahaminya, karena hadisnya itu dhaif, kita memahaminya 2 rakaat sholat ringan itu masuknya ke sholat ba'diyah setelah sholat isya, sebelum sholat tarawih ada ba'diyah. Dan lupa hadis itu ada disebutkan doanya. Misalnya kalau itu kan subhanallah mulki wal malaikati. Saya kurang tahu. Coba nanti saya cari. PR buat saya. PR buat saya. Subhanalladzi. Wal malakuti wa bisa baruti bagi dia Allah. Allah ta'ala alam. Sudah saya catat. Semoga nanti dapat jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Ini jam 11 ya. Masih lama. Saya kemarin tuh boleh ngomong, Ustaz, kalau bisa lebih cepat ya dimajuin. Ya dimajuin ya nggak apa-apa sih Bu. Cuman kalau lama itu Aku aja dari jam 8:30. nggak ada pertanyaan lagi. Kita masuk ke permasalahan ke-9. Kaifiyatu sholatil Jumat. Kaifiyatu sholatil Jumat, yaitu tata cara melaksanakan sholat Jumat. Sholatul Jum'ati rak'atani yajharu fihima bil qira'ah. Nah, sholat Jumat itu sejatinya adalah 2 rakaat, yang mana pada 2 rakaat ini bacaannya semuanya dikeraskan, dijaharkan, nggak boleh sirriyah. Jadi 2 rakaat itu bacaannya dijaharkan semua. Ini bagi yang melaksanakan sholat Jumat. Adapun misal orang tersebut, misalnya dia terlambat sholat Jumat 2 rakaat, otomatis orang tersebut itu telah hilang darinya sholat Jumat, sehingga dia harus melaksanakan sholat duhur. Nah ternyata ketika dia datang telat, dia otomatis sholat duhur. Di belakangnya ada orang lagi telat, kan jadinya jamaah gitu. Boleh nggak jahar? Nggak boleh, karena hukumnya dia berpindah ke hukum sholat duhur, bukan sholat Jumat kembali. Walaupun sholat Jumat itu dijaharkan, karena dia hukumnya sudah kembali ke hukum asalnya, yaitu sholat duhur, yang mana sholat duhur itu bacaannya di sirriyah, bukan dijaharkan. Maka dia, walaupun dia jamaah, maka bacaannya tetap sirriyah, tidak boleh dijaharkan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi.
Wa qad ajma ahlul ilmi ala dzalika wa yusannu ay yaqra'a fi rak'atil ula bi salatil jum'ah ba'dal fatihati wa fi tsaniyati bi suratil munafiqun. Nah, kenapa kok salat Jumat itu 2 rakaat? Karena ini sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikerjakan oleh beliau. Beliau kalau sholat Jumat itu 2 rakaat, dua-duanya bacaannya dijaharkan. Dan sedangkan perbuatan Rasulullah SAW ini termasuk sesuatu hal yang diperintahkan. Ketika Rasul mengerjakan seperti ini, maka itu bisa jadi itu diperintahkan dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang perintah asalnya seperti itu. Sedangkan waqad ajma ahlul ilmi, dan tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi, di kalangan para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang. Ada yang menyelisihi tata cara tersebut. Nggak ada satupun ulama kita dapati ada yang mengatakan sholat Jumat itu bukan 2 rakaat tapi 3 rakaat. Tidak ada. Atau misalnya sholat Jumat itu bacaannya harus sirriyah, nggak boleh jahar. Nggak ada. Tidak ada kita dapati dari zaman dulu sampai sekarang. Begitu, oke? Bisa dipahami. Nah, kemudian adapun bacaannya ketika sholat Jumat, wa yusannu ay yaqra'a fi rak'atil ula bi suratil jumu'ati ba'dal fatihati. Nah, yang disunahkan ketika sholat Jumat, hendaknya sang imam, Pak Imam, ketika rakaat pertama membaca surat Jumu'ah. Rakaat pertama membaca surat Al-Jumu'ah setelah Al-Fatihah. Surat Al-Jumu'ah niku pripun awali? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa huwal Malikul Qudusil Azizil Hakim. Jadi setelah Al-Fatihah itu baca yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fis tsaniyah. Dan sedangkan pada rakaat kedua sholat Jumat itu rakaat kedua adalah membaca surat Al-Munafiqun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Surat Al-Munafiqun itu pripun bacaan awalipun? Idza akal munafiquna nashhadu innaka rasulullah. Ini rakaat kedua. Rakaat pertama membaca surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua membaca surat Al-Munafiqun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, bagaimana dengan apa yang terjadi di masyarakat kita? Masyarakat kita biasanya kalau sholat Jumat itu rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghosiyah. Nah, ada. Au yaqra'u fil ula bi suratil A'la wa fil tsaniyati bi suratil Ghosiyati li fi'li sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh juga orang tersebut itu pada rakaat pertama beliau sang imam membaca surat Al-A'la dan rakaat kedua membaca Al-Ghosiyah. Itu boleh. Ada riwayat lain. Ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berarti bacaan sholat Jumat ini ada 2 riwayat. Riwayat pertama, rakaat pertama Al-Jumu'ah, riwayat kedua Al-Munafiqun. Rakaat kedua Al-Munafiqun. Kemudian riwayat yang kedua, rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghosiyah. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW terkadang beliau mengamalkan yang riwayat pertama, terkadang juga mengamalkan yang riwayat kedua. Dan ini tidak masalah, monggo. Bisa rakaat pertama mau Al-Jumu'ah, riwayat kemudian rakaat kedua Al-Munafiqun, tidak masalah. Ini boleh. Lebih kuat yang mana? Dua-duanya kuat. Karena sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan secara sahihnya insya Allah sama. Cuma kan nanti kita perlu cek rawinya, riwayatnya itu bagaimana.
Nah kalau ngecek rawi-rawinya itu bukan kapasitas saya. Apakah itu cuma sama munafikun itu Ya. harus selesai atau boleh sebagian bagian dari surat itu? Bagusnya ya Selesai. selesai. Tapi kalau nggak bisa ya Panjang. sebagian. Apalagi di masyarakat ya tempat kita kan munafikun ya panjang. Apalagi jarang orang imamin baca al munafikun. Lah apa? Kalau al jumu'ah itu masih gampang karena al jumu'ah pendek daripada al munafikun. Itu sama-sama 11 ayat Ya ya. sama-sama 11, tapi kan panjangnya beda. Panjangnya beda. Sama-sama panjang tapi sama-sama 11 tapi kan panjangnya beda. Nah, jadi ini kan bisa kita ketahui. Al-A'la sama Al-Ghasyiyah panjang mana? Al-Ghasyiyah. Kemudian Al-Jumu'ah sama Al-Munafikun panjang mana? Munafikun. Berarti apa? Ya boleh. Jadi rakaat pertama lebih pendek, rakaat kedua lebih panjang. Boleh. Tapi yang bagus adalah rakaat pertama itu panjang, yang rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Ini dari mana kita ketahui? Dari umumnya Rasulullah SAW itu ketika mengimami. Kalau dari urutannya kan begitu, kalau yang Al-Ghasyiyah itu kan Ya. Al-Ghasyiyah dulu baru Sabbihisma. Oke, Al-Ghasyiyah dulu baru Sabbihisma. Nah, terus yang tadinya kalau yang itu Al-Jumu'ah Baru Munafikun. secara urutan benar nggak? Urutan Quran Ya. gitu. Maka ini kan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Bolehkah ketika ngimami kita baca suratnya itu loncat-loncat? Misal rakaat pertama kita baca misalnya Al-Kahfi. Rakaat kedua kita baca surat Al-Anfal. Boleh nggak? Bagi yang mengatakan ketika kita baca itu harus berurutan, itu nggak boleh. Tapi tenang, nggak bolehnya ini ketika kita baca Al-Quran, bukan ketika ngimami. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu memang dari awal. Kalau belum selesai jangan loncat dulu. Nah itu. Jadi awal baru setelahnya. Ini jadi begini Ustaz ya. Ini Nah. pertanyaan. Kalau ini kan lansia nggih. Iya. Nah lansia ya juz 30 dari An-Naba. Iya. Naba sampai Anas. Dalam proses Itu ketika sebentar Pak. Ini penjelasannya kan panjang. Mohon maaf saya potong. Itu ketika kita baca. Boleh nggak misal Anas baru ke An-Naba, bukan An-Naba dulu baru ke Anas. Ini boleh pada satu keadaan. Bolehnya apa? Ketika kita mengajarkan untuk orang lain, misal anak kecil ngajar TPA. Ini boleh. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, bagaimana dengan lansia? Ya lansia kan sama kayak anak TK, anak SD kan sama. Jadi harus dari Dia kan sama. Dari belakang nggak apa ya? Nggak apa-apa. Dari depan ya. Ya namanya sepuh kan kita kan dari kecil gede balik Kecil lagi. kecil lagi. Badannya kan gede tapi pikirannya kan kecil. Gampang Baik, marah. Ustaz. Iya, boleh, nggak masalah. Nah itu nggak masalah. Jadi nggak masalah. Tenang. Ya, tentang metode. Tentang metode menghafal. Itu kan kalau surat saja itu dalam bacanya kan nggak boleh dibalik lagi seperti itu. Tetapi dalam menghafal itu ada metode yang jari angka itu, sehingga nanti hanya dengan begini itu kita ingat ayat yang berapa. Nah ini setelah itu dihafal, ini bacanya dibalik. Jadi dari Qul Binas itu dibaca dari Minal Jinnati Wanas itu untuk mengingatkan. Ini kalau saya terus terang saya pusing ya, bukan ini ya. Dan itu menurut saya perbedaan menurut saya nggak seret begitu. Karena itu bisa merusak sebuah hafalan. Kalau saya ditanya seperti itu saya setuju Pak. Saya setuju dengan pendapat Pak Reza. Saya nggak setuju. Karena ya sebenarnya bagus untuk menguatkan hafalan. Ya. Jadi dari belakang diacak. Dibolak-balik. Cuman masalahnya
ketika itu hanya untuk sekedar menguatkan hafalan, insya Allah nggak masalah. Cuma permasalahannya coba kamu baca dari belakang, ya otomatis Ya itu hanya biar tahu otak. maknanya itu berubah. Baca dari belakang maksudnya dibalik ayatnya itu. Dibalik. Ya dibalik. Enggak Kalau bisa. cuma sekedar begini, Ajab. Ayat 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Itu kan balik ayatnya saja. Iya. Kan untuk hafalan Pak, tapi tidak boleh sebenarnya itu seperti itu. Makanya saya selalu untuk saya pergi saya bingung saya itu. Nah kalau itu misal itu cuma sekedar metode Metode. untuk menguatkan hafalan, Apa? ya mungkin nggak masalah, mungkin loh ya nggak masalah. Cuma permasalahannya ketika sudah baca dari belakang itu ngawur, saya nggak setuju. Jelas merubah makna, jelas merubah makna. Tapi kalau semua sekedar metode, coba sebutin, misal kayak tadi coba sebutin ayat ke-6 dari ini, oh ini ayat ke-5-nya apa? Ini. Itu kan kita nggak baca. Ini kita ditanya ayatnya surat ini ayat sekian apa? Hanya bedaan toh. Ayat petean nggak masalah. Tapi kalau suruh coba dibalik anak dibalik dari apa namanya dari belakang minal jinnati wan nas sebelumnya nama. Ya itu kan malah merubah makna gitu loh. Merubah makna. Sedangkan merubah makna jangankan dibalik, kita baca dari awal ayat ketika maknanya itu berhentinya itu aja nggak pas, bisa merubah makna, itu kita dosa. Makanya kenapa ketika kita baca Al-Quran kan ada tanda baca, ada qaf lingkar-lingkar, shad lingkar-lingkar, mim, lam, sin, terus nama mulai la dan sebagainya. Itu gunanya apa? Biar ketika kita baca, bacaan kita itu nggak merubah makna. Kalau mau sekedar petean, coba sebutin ini ayat ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau coba kamu anas dari belakang, ya itu malah merubah makna seperti itu. Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan lagi? Itu yang saya nggak mau nggak mau saya ikut itu. Karena saya pernah, saya punya teman, dia ini hafid 30 juz, bukan sekedar dari depan saja, dari belakang. Bahkan saya bacakan ayatnya, dia bisa nebak. Surat ini ayat sekian. Yang hitung. Ini kayaknya Ali Imran lembar ke 1, 2, 3. Berarti set 1, 2, 3. Oh, ayat ke 45. Saya punya teman seperti itu. Nah itu metodenya itu seperti itu memang. Jadi ditempatkan di jari-jari itu. Jadi suruh kalau sekedar suruh apa namanya nyebutin nggak masalah, petean nggak masalah. Tapi kalau suruh dari belakang ulangi ngawur gitu, naco. Dan seperti itu kan nggak harus caranya kan kita ingat aja Pak. Ini ayat kesekian itu nggak harus kayak tadi, nggak harus baca dari belakang, nggak harus. Karena teman saya pernah tanya, kok antum bisa ngafal seperti itu? Ya bisa. Pertama, jadi cara ngafalnya itu misal kita pengen tahu ini lembar kesekian, ayat kesekian. Cara ngafalnya misal Al-Kahfi, misal Al-Kahfi. Lembar kedua Al-Kahfi kita baca berkali-kali, satu muka berkali-kali. Sedangkan namanya ketika kita bacanya berkali-kali, otomatis kita tahu lembar ini ada berapa ayat pada muka ini, ada berapa ayat. Kalau misal kita tahu, oh lembar pertama ada 5 ayat, kemudian udah jadi 5 ayat, otomatis 5 ayat 1 sampai 5 misalnya. Kemudian dia baca lembar kedua, muka kedua, halaman kedua. Dia baca berulang-ulang. Dia tahu halaman kedua itu ada 10 ayat misalnya. Berarti dari ayat ke-6 sampai ayat 15. Nah, 15. Kan dengan begitu kan lama-lama tahu gitu loh. Enggak harus dengan betek dari belakang, enggak harus.
Cara nebaknya seperti itu. Nggak harus dari belakang ya. Kalau suruh ngulang dari belakang itu ngaco. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, alhamdulillah. Nah, ini ketika kita sholat Jumat, rakaat pertama tadi adalah al-Jumu'ah, rakaat kedua kemudian al-Munafikun, atau boleh juga rakaat pertama itu al-A'la, rakaat kedua al-Ghosiyah. Ini ketika sholat Jumat. Nah, bagaimana kan seperti yang tadi kata Pak Reza, sholat sajadah itu kapan dibaca? Sholat sajadah itu dibaca ketika sholat subuh di hari Jumat. Jadi sunnahnya ketika sholat subuh di hari Jumat, rakaat pertama itu adalah al-insan. Rakaat pertama al-insan. Ayat pertama sampai terakhir. Rakaat kedua as-sajdah. Rakaat pertama sampai terakhir. Di sini pernah ada yang seperti itu? Biasanya kalau di salatan itu kafi 110 sampai belakangnya itu yang 100 sampai 110. 101 sampai Itu, tapi itu 110. ada hadisnya enggak ngerti saya itu. Ya, itu kalau dirutinkan ya masuk ke perbuatan yang ya bid'ah. Yang bid'ah. Muhammadiyah kan meyakini bid'ah atau? Iya. Iya. Ini Muhammadiyah kan rata-rata di sini. Iya. Gurunya. Ya kalau misal dirutinkan, yaitu jadi seperti menganggap takarrub, menganggap itu ibadah. Itu ya nggak boleh. Tapi hukum asalnya membaca, baca itu ya boleh. Cuma nggak boleh dirutinkan. Namanya merutinkan kan seakan-akan ini membuat ibadah baru. Kenapa? Karena mewajibkan padahal sunnah. Nggak boleh kita seperti itu. Diselang. Padahal kan baca itu kan yang bebas, kecuali ada tuntunannya seperti ini. Makanya kenapa kok yasinan nggak boleh? Ya karena itu, karena merutinkan. Tapi kalau misal kita baca yasin, misal bertepatan malam Jumat kita baca yasin, boleh nggak? Ya boleh, boleh. Kalau niatnya pengen ngafal aja boleh. Ya boleh, nggak masalah. Kalau saya memang ada ininya ya hadisnya kalau membaca al-kafi di malam Jumat sampai nanti Jumat berikutnya itu ini. Nah itu supaya jamaah itu hafal, itu saya buat begini. Di maghrib itu saya sebagian katakan 1 sampai 5, nanti di rakaat kedua 6 sampai 10. Nah nanti isaknya 100 sampai 105, nanti 106 sampai 110. Itu gimana? Maksud Itu saya, niat saya untuk supaya jamaah itu pertama terbiasa dan hafal gitu. Itu gimana? Ya selama kita nggak menganggap ini sebagai takarrub, pendekatan diri kepada Allah, nggak masalah. Nggak menganggap ini suatu hal yang harus itu nggak masalah. Cuma yang jadi bahaya, mungkin terkadang kan kita ini kan saya cuman tujuan saya biar masyarakat itu hafal. Apalagi kan Al-Kahfi dalam hadis Nabi, barang siapa yang hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, ayat pertama sampai 10, maka nanti terhindar dari fitnah dajjal. Kan tujuan kita kan biar masyarakat itu hafal. Ya tujuan kita baik. Terkadang masyarakat itu yang kurang memahami. Nah itu jadi permasalahan. Dan itu kan awal mula terjadinya syirik di muka bumi kan seperti itu. Yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh kan pertama kali terjadi kesyirikan. Dulu kan ada namanya Ya'uqa wa Nasra. Jadi ada setelah Nabi Nuh itu ada orang-orang soleh. Orang-orang soleh, orang soleh ulama gitu. Ulama-ulama yang lurus. Dan itu jadi panutan di masyarakat tersebut. Nah, ketika para ulama ini meninggal, para orang soleh ini meninggal, ada di antara mereka itu punya inisiatif, punya ide. Gimana kalau kita gambar bikin kenang-kenangan. Awalnya cuma kenang-kenangan. Ini barang ini dari Pak
Pak tadi, Pak Fulan, Kiai Fulan. Jadi ketika kita melihat barang ini, akhirnya kita ingat Kiai Fulan, kita ingat kebaikannya. Awalnya seperti itu. Biar kita cuma ingat kebaikan orang soleh aja gitu. Seperti itu nggak masalah gitu, nggak masalah. Cuma generasi-generasi setelahnya menganggap, oh dulu nenek moyang saya itu menyimpan peninggalan dari orang-orang soleh, dikira itu mengkultuskan, akhirnya disembah. Itu nggak boleh. Maka ketika kita ingin menyimpan barang-barang peninggalan orang soleh, itu kita perlu hati-hati. Maka yang baik, ketika kita ada peninggalan dari orang soleh, kita buang atau kita kasih ke orang lain aja. Oh gitu. Misal kita kita dikasih barang dari orang soleh gitu. Nah ketika kita setiap ingat ini, kita ingat orang tadi gitu, oh orang ini baik gitu. So ketika orang tersebut meninggal, nah kita takut bisa jadi kita nanti mengkultuskan menjadikan orang tadi itu seperti wali. Kemudian kita berdoa meminta perantara melalui orang soleh tadi. Karena kita takut seperti itu, lebih baik kita jual atau kita berikan kepada orang lain lebih baik. Hukum asalnya menyimpan barang peninggalan orang itu hukum asalnya boleh. Tapi terkadang kalau kita menyimpan barang peninggalan orang-orang yang memiliki pengaruh di hati kita, itu secara tidak langsung nanti akan merubah niat kita. Karena mohon maaf, setan itu lebih hebat daripada kita. Maka kita jangan merasa lebih hebat daripada setan. Setan itu sudah puluhan tahun, ribuan tahun Ibadah. apa? Dulunya ibadah. Habis itu jadi sesat. Udah jago gitu loh, udah kelas kakap, kita masih kelas teri, iman kita kelas teri. Ya jangan merasa saya nggak apa-apa kok. Nah makanya lebih baik itu misalnya disederhanakan. Misal saya sering jadi kawan-kawan kan ada beberapa kawan itu kan ngurus pondok pesantren. Tiba-tiba dibeli kayak keris. Bagian keris di masyarakat kita kan biasanya buat aji-ajian. Dia bilang ini keris ini peninggalan dari Yai siapa gitu. Dan ini nggak ada satupun keluarga saya yang tahu. Cuman saya takut karena saya lama ini menyimpan keris ini. Saya takut apa? Anak keturunan saya menganggap keris ini sakti mangga guna. Apalagi kalau seandainya anak keturunan saya tahu ini peninggalan dari kiai, dari tokoh kemerdekaan Indonesia, orang soleh. Saya takut anak saya malah mengkultuskan, menjadikan jimat. Akhirnya keris ini saya wakafkan ke jenengan, terserah dijual berapa. Tapi tolong jangan disebutkan ini peninggalan yang ini. Jualnya bagaimana? Dari dihargai dari emasnya. Kan keris zaman dulu kan emas ya. Dan emas zaman dulu kan tua, harganya mahal daripada emas zaman seperti itu. Ada beberapa kawan itu cerita seperti itu. Karena takut anak keturunannya itu mengkultuskan. Malah kerisnya tiap pagi dimandiin, cucu kembang lupayan itu syirik, nggak boleh. Apalagi kalau misalnya gambar gitu, maaf, saya sedikit menyinggung gambar. Maka kalau kita punya rumah kita jauh-jauhkanlah dari gambar, foto. Saya jujur ya, ibu mertua saya nggak ada. Jadi kemarin kita foto bareng satu keluarga. Saya dikasih bingkai gitu foto. Dikasih sama ibu mertua. Saya terima, tapi nggak pernah saya pajang. Alasannya apa? Karena ketika rumah kita ini ada gambar makhluk hidup, malaikat tuh nggak masuk. Malaikat nggak masuk. Hadisnya sahih, malaikat rahmah. Bayangkan foto. Nah kalau malaikat rahmah nggak masuk ke rumah kita, bagaimana rumah kita mau sakinah, mawaddah warahmah? Rahmahnya saja, kasih sayangnya saja dicabut gitu. Jadi nggak heran kalau
rumah itu isinya cekcok, ribut, nggak masuk, makanya kasih sayang dicabut. Tapi bukan berarti Nggak ada fotonya terus nggak ribut. nggak ada fotonya nggak ribut. Kemarin foto. Namanya rumah tangga itu ya pasti ada cekcok. Nggak ada selama seumur hidup kita ini nggak pernah cekcok sama pasangan kita, nggak mungkin. Loh, saya yang paling muda di rumah tangga ada cekcok. Ada bapak ibu pasti ada. Jadi ya foto, misal sudah dipajang itu tutup dibalik. Nggak boleh ya Pak? Foto sendiri juga. Iya sama Bu. Apa ini fotoku gede banget kan? Ya saya foto nikahan aja nggak saya pajang kok. Saya nikah itu ada album fotonya. Ini cuma di album aja. Di rumah saya itu nggak ada foto. Kalaupun ada foto itu bingkai nikah. Udah menikah Fulan sama Fulana, Musa dan Nisa itu tanggal sekian udah. Oh ya, itu sana aja ya. Iya udah saya pajang itu wes. Oh ya, saya nikah tanggal sekian. Oh iya dong. Sama masih Udah gitu. Di rumah saya nggak ada foto. Musa. Saya bahkan dari kecil di rumah saya di Solo itu nggak ada foto. Bahkan dulu ada ada begitu juga menggantungkan ayat kursi, hati-hati. Iya. Ini bisa jadi kita menganggapnya itu jimat gitu loh. Ya nggak boleh. Nggak boleh kita menggantungkan ayat kursi. Tidak. Dulu di rumah saya ada ayat kursi dulu. Karena itu masih bude saya tinggal di situ. Ketika bude saya pindah, ayat kursinya kita turunin. Tapi buat biasa kan nggak boleh. Karena sama saja. Nah, kita juga nggak boleh menggantungkan ayat. Karena kenapa? Ada hadis yang lain. Karena itu masuknya manta'al laqatami matan. Jadi kita menggantungkan apa? Tamimah. Tamimah itu apa sih? Dulu orang Arab sebenarnya bukan jimat. Jadi kayak gantungan. Di gantungan itu ada potongan ayat Al-Quran gitu loh. Nggak boleh. Ya sama kayak menggantungkan ayat kursi. Sama. Bedanya apa? Tamimah ini sama yang gantung di tembok. Ya kalau menggantungkan ke tembok ya pemandangan, gambar. Tulisan Allah sama Muhammad. Ya lebih baik enggak Pak. Kecuali ini ada pengecualian ya. Walaupun sebenarnya nggak boleh juga. Foto presiden sama wakil presiden. Itu bahasa modern. Foto presiden nggak punya. Ya, nggak punya. Kayak ini misal kita kan Di kantor biasanya. di kantor susah, nggak mungkin kita turunkan, nggak mungkin. Tapi ada loh sekolah di Indonesia nggak ada foto presiden sama wakil presiden sampai sekarang. Serius, sampai didatangi sama Kemenak dan Diknas. Kan radikal. Ya ini ya kalau ya ini apa namanya? Ini sudah kebijakan kami, karena menggantungkan foto makhluk hidup, nggak boleh. Jangankan foto bapak presiden, wakil presiden. Kalau seandainya ada foto Rasulullah, nggak bakalan kami gantungkan. Jadi begini Ustaz. Akhirnya Kalau kalender gimana? Pak, Kan kalender begitu ada ada fotonya Pak. Sama aja Pak. Sama aja. Nah, itu kan berarti di Muhammadiyah kan juga seperti itu. Dia ada dari ini sampai semua pimpinan Muhammadiyah kan ada semua itu kan. Nah, itu juga harus ke dalam juga harus koreksi diri. Itulah makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan kuburan aslinya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang kita tahunya kan cuma itu. Apakah itu beneran kuburan beliau? Nggak ada bukti otentiknya. Yang tahu itu cuma keturunannya. Itu wasiat beliau. Beliau sebelum meninggal mengatakan jangan sampai ada di antara kalian itu tahu kuburan asli saya di mana. Nggak ada yang tahu. Kenapa gitu Pak? Supaya nggak diputuskan. Biar nggak diputuskan. Ya siapa yang misal sekarang ya kita ngaku warga Muhammadiyah atau kita ngaku warga Nahdlatul Ulama NU. Misal kita tahu itu kuburannya Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan, pasti kita ziarah. Padahal mengkhususkan ziarah ke tempat tertentu itu nggak boleh.
Yang boleh mengkhususkan ziarah itu cuma ketiga tempat. Ya. Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa. Itu boleh mengkhususkan. Kalau orang tua, Kenapa? Ya ziarah orang tua ya ziarah biasa aja, nggak harus setiap ini enggak. Ya kita ziarah aja. Nggak boleh. Kemarin kalau menurut Sampun ya Pak Reza? campur Monggo. Kalender yang Kalau foto kalender ada kalender ada gambar manusianya. Solusinya mukanya ditutup berani atau dispidol. Ditutupi. Binatang itu lebih selama ini saya enggak lebih ringan, tapi lebih baik tetap ditutup. Makanya. Ya matanya. Kalau gambar-gambar gedung-gedung gitu. Ya kalau gedung nggak ada makhluk hidup nggak apa-apa, Gedung ya. nggak apa-apa. Ya makanya lebih baik kalau kalender itu diisi ya, misalnya desain apa, tulisan apa gitu, hadis Nabi, motivasi nggak masalah. kalau tumbuh-tumbuhan enggak apa-apa. Tumbuh-tumbuhan nggak masalah. Atau tumbuh-tumbuhan lebih baik. Binatang itu Saya itu juga banyak dapat kalender. Saya sering dapat kalender. Nggak pernah ada kalender yang saya pajang karena lihat gambar manusia. Akhirnya saya taruh di kardus. Saya potong, saya buat bungkus. Banyak. Karena ya kita berusaha lah. Biar malaikat itu masuk ke rumah kita gitu loh. Biar nggak sering cekcok lah. Kita kan hidup ini kan butuh tenang gitu loh. Terlepas dari ya itu orang tua saya atau apa, namanya hidup ini kan butuh tenang. Nah kalau malaikat rahmah nggak masuk ke rumah kita, ya kita gimana mau hidup tenang gitu loh. Kasih sayang aja dicabut, kasih sayang aja nggak masuk rumah kita. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, alhamdulillah. Sudah 11:30. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Insya Allah pertemuan pekan depan semoga kita bisa menyelesaikan sunnah-sunnah pada hari Jumat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.